never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Teman-teman sekalian, hari ini hari Senin saya akan berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Tangerang. Ada persidangan 2 perkara di sana. Sebelum berangkat, saya mau merespon pertanyaan dari viewers yang sebetulnya beliau berkonsultasi, kemudian juga bertanya terkait dengan bagaimana legalitas saya dan teman-teman sebagai pengacara. Benar nggak nih, abang ini pengacara? Atau jangan-jangan cuma ngaku-ngaku, bahkan ya modus penipuan? Nah, baik teman-teman semua, saya sudah merangkum atau membuat catatan kecil ini terkait dengan legalitas, dan sekaligus saya sampaikan portofolio saya dan teman-teman nih ya, bagi Anda yang mungkin berniat atau bermaksud untuk mencari jasa pengacara tapi masih ragu apakah saya dan teman-teman ini benar-benar pengacara, legal apa enggak, bukti-buktinya ada atau enggak. Baik teman-teman sekalian, untuk legalitas ya, yang pertama legalitas sebagai pengacara ya. Yang pertama saya respon dulu ketika ada yang bertanya atau meragukan apakah kami ini benar-benar pengacara atau cuma ngaku-ngaku saja. Itu justru saya senang. Saya senang dengan pertanyaan tersebut, berarti itu menunjukkan Anda merupakan orang yang benar-benar teliti, benar-benar cermat. Jadi dalam menunjuk atau menguasakan suatu perkara kepada pengacara ya memang harus teliti, harus cermat, harus jeli. Jangan sembarangan, karena di zaman sekarang kan ada saja orang-orang atau oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan suatu kesempatan demi kepentingan pribadinya. Baik, legalitas yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kartu tanda pengenal advokat. Nah, seperti ini. Ini KTA saya, teman-teman. Saya berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI ya. Jadi ini kartu tanda pengenal advokat sebagai legalitas saya selaku advokat atau pengacara. Jadi kalau misalkan di pengadilan pun kalau nggak ada KTA, kartu tanda pengenal advokat, itu biasanya kami atau yang mengaku sebagai pengacara tapi nggak ada KTA-nya, hakim biasanya juga tidak akan mempersilahkan yang bersangkutan untuk melanjutkan persidangan di ruang persidangan, tapi harus menunjukkan kartu tanda pengenal advokat ya. Jadi jelas legalitas yang pertama adalah kartu tanda pengenal advokat atau KTA lah. Nah, seperti ini ya dari PERADI. Jelas semuanya ya. Ini legalitas yang pertama. Kemudian tidak cukup KTA, ketika kami bersidang di pengadilan, di ruang persidangan, itu selain KTA yang wajib kami tunjukkan, legalitas yang berikutnya adalah berita acara sumpah. Nah, seperti ini. Ini adalah berkas berita acara sumpah ya, teman-teman. Atau bahasa lainnya bisa disebut dengan berita acara pelantikan ataupun juga penyumpahan. Dan ini dikeluarkan di pengadilan tinggi di provinsi advokat yang bersangkutan itu berdomisili. Karena kebetulan saya domisilinya di wilayah Provinsi Banten, maka pengadilan tinggi yang mengeluarkan berita acara sumpah ini adalah Pengadilan Tinggi Banten. Nah, ini adalah legalitas yang kedua ya, sudah jelas. Nah, berita acara sumpah kebaca ya. Nah, ini poin-poinnya. Di sini adalah komitmen seorang pengacara tercantum di sini dalam sumpah advokat ya. Kemudian juga ditandatangani oleh pejabat berwenang di Pengadilan Tinggi Banten. Oke, ini adalah legalitas yang kedua, sudah jelas ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan alamat dan kedudukan saya, berprakteknya di mana ya. Baik, yang pertama adalah domisili. Baik, jadi saya ada 2 domisili ya. Yang pertama itu di Tangerang, tepatnya di Pasar Kemis. Jadi kalau ada klien-klien yang membutuhkan jasa pengacara dari saya yang berasal dari wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian DKI Jakarta, itu biasanya saya menggunakan domisili Tangerang. Tapi kalau ada klien yang
membutuhkan jasa pengacara dari saya yang berasal dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Cilegon, itu saya menggunakan domisili di Kabupaten Lebak. Nah, sekarang wilayah praktek hukum. Sebetulnya seorang advokat itu berdasarkan Undang-Undang Advokat, wilayah prakteknya itu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun saya misalkan tinggal di Tangerang, tapi ada klien yang misalkan berasal atau tinggal atau berdomisili di Bali misalkan, ingin menggunakan jasa kami, itu bisa. Tapi untuk saat ini wilayah praktek hukum saya baru sebatas Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Sebetulnya di Jawa Barat juga sudah ada beberapa klien, sudah ada beberapa perkara yang kami tangani juga, yaitu di daerah Bogor. Ada juga yang berminat dari Bekasi, kemudian dari Depok, dari Bandung. Itu sebetulnya bisa saja, karena biasanya kalau wilayahnya lebih jauh ya berpengaruh terhadap biaya. Itu saja teman-teman semua. Itu adalah wilayah praktek hukum. Sekarang jenis perkara yang ditangani. Nah, kami ini advokat ini tidak hanya menangani satu perkara saja. Hampir semua perkara ditangani. Perdata, kemudian pidana, tata usaha negara, itu kami tangani. Nah, kemudian sekarang portofolio penanganan perkara. Saya sudah merangkum portofolio saya dan teman-teman udah nanganin perkara apa aja, kemudian juga udah pernah sidang di pengadilan mana saja. Ini saya ada catatannya, kurang lebih sekitar 26 poin saya bacakan ya. Yang pertama, perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pandeglang. Kemudian yang kedua, perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Dan yang ketiga, perkara sengketa perjanjian di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung di wilayah-wilayah Provinsi Banten. Kemudian perkara sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Serang. Kemudian 5, perkara sengketa finance di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini finance ini pembiayaan ya, berkaitan dengan pembiayaan dan juga perleasingan. 6, sengketa finance di Pengadilan Negeri Serang. 7, perkara sengketa finance di Pengadilan Agama Serang. Kemudian 8, perkara sengketa finance di Pengadilan Negeri Pandeglang. 9, perkara sengketa finance di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. 10, perkara sengketa finance di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami juga menangani juga perkara di wilayah Jakarta ya. 11, perkara perceraian. Nah, mulai masuk ke perkara perceraian, banyak juga ya perkara-perkara perceraian yang kami tangani. Perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nomor 15, perkara perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. 16, perkara perceraian di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Nah, ini Tangerang ini kan wilayahnya ada kota, kabupaten, dan Tangsel. Untuk kabupaten dan Tangerang Selatan itu di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Tapi kalau untuk wilayah kota itu di Pengadilan Agama Tangerang. 17, perkara perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung. 18, perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang. 19, perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang. 20, perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor ya. Kemudian 21, perkara tipikor tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang. 22, perkara tipidum tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. 23, perkara pitsus pidana khusus di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. 24, perkara gonogini di Pengadilan Agama Rangkas Bitung. 25, perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Dan 26, perkara pada tingkat banding dan kasasi. Jadi dari sekian perkara yang kami tangani, tidak jarang juga ada yang mengajukan atau sampai pada tingkat banding dan juga sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Terakhir yaitu kontak person. Ada juga yang bertanya, Bang, berapa sih nomor WA-nya? Bang, minta nomor kontaknya. Sebetulnya sih sudah ada di kolom deskripsi channel ini ya, tapi saya sebutkan lagi. Untuk WA silahkan di 0812 8057 7278. Kemudian untuk telepon silahkan WA terlebih dahulu, sampaikan namanya siapa, asal kotanya dari kota mana, bilang
mau minta waktu untuk konsultasi lewat telepon ya, seperti itu. Kemudian akun medsos saya yang pertama YouTube, yaitu Pengacara Santuy Official, ini ya channel yang ini. Kemudian juga ada akun Instagram bagi teman-teman yang punya IG, mau berteman boleh silahkan cari @onilawyer ya, nama akunnya onilawyer. Itulah sekilas tentang legalitas dan juga portofolio saya dan juga teman-teman terkait dengan keabsahan legalitas sebagai advokat atau pengacara. Itu yang dapat saya bahas pada vlog hari ini. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Terima kasih semuanya yang udah support channel Pengacara Santuy Official. Semoga Anda semua yang dukung, yang support, yang subscribe diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah. Diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video dan vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.